Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari staf divisi Baitul Mal Insan Mandiri. Rere akan membawakan podcast tentang Baitul Mal Insan Mandiri dengan rekan saya. Perkenalkan saya panggilannya Pak D Toto juga boleh, Om Toto juga boleh. Tapi nama kerennya Sukamto Sastro Dimejo. Terima kasih itu Mbak Rere. Saya Ya, juga menjadi bagian daripada pengembangan dan bagian dari woro-woro Baitul Mal, artinya kami menjadi mitranya Mbak Rere. Mungkin hari ini ketika kami diundang sama Mbak Rere, jadi mungkin sharing ya, iya Pak. sharing ringan sebatas apa yang kami pahami, dan nanti Mbak Rere apa Mbak Ridian? Mbak Rere aja. Mbak Rere, Iya, nanti Mbak Rere yang melengkapi begitu. Monggo iya. dilanjut Mbak Rere. Baik, Pak. Kan ini saya mau tanya seputar Baitul Mal ya. Iya. Gimana sih eh, awal mulanya Baitul Mal itu berdiri? Iya, baik. Jadi begini, saya juga punya pegangan panduan Baitul Mal. Nanti Ya. kalau saya nggak paham, nanti Mbak Riri bisa juga membaca, saya juga membaca. Oh Tapi iya. esensinya begini, kalau tidak salah 14 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi lahirlah BMT Insan Mandiri. Konsepnya dulu Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Oh iya. Pada perkembangan regulasi pemerintah, maka lahirlah KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Di sana kaitan satu nama, BMT Insan Mandiri. Jadi Insan Mandiri ini ada dua item, satu Baitul Mal, satunya Tamwil. Nah, kalau Tamwil jelas nanti di podcast ini bisa dibahas ya. Iya. Jadi dibahas yang berkaitan dengan tampilnya. Di sana ada musyarakah, mudarobah dan lain-lain mungkin. Nanti dengan manajer-manajer juga bisa, dengan Pak Tulus Hidayat juga bisa, dengan teman-teman pada bidangnya, pada praktisinya bisa. Nah, kemudian yang berkaitan dengan Baitul Mal, jadi ketika ada dua sisi, jadi begini, BMT itu dua sisi, satu sisi bisnis, dua sisi sosial religi. Nah, maka donasinya dari mana? Diambil dari zakatnya pendapatan. Iya. Jadi sisa hasil usaha itu atau pendapatan biasanya diambil zakatnya. Tidak menutup kemungkinan dari donasi pihak-pihak terkait termasuk anggota. Karena kalau konsep koperasi itu dari anggota untuk anggota. Nah, bagaimana Pak berkaitan dengan penghimpunan? Nanti jenengan yang lebih tahu bahwa penghimpunan itu pun kami menyesuaikan ya, Iya. mengikuti regulasi pemerintah yang Ada. ada. Jadi esensinya Baitul Mal itu sejarahnya. Sebenarnya dalam pergerakan awal-awal mula di Indonesia itu ada gerakan peduli umat. Jadi orang-orang yang punya usaha, punya PT, punya CV, konteksnya bukan mencari untung doang. Iya. Gak golek bati tok. Iya. Nah, ini harus disisihkan. Dulu kalau di PT itu namanya CSR, ya, dana peduli lingkungan. Nah, di koperasi pun ada bina lingkungan, ada kepedulian umat. Nah, salah satu yang mengelola Baitul Mal itu adalah temanya pedulian umat itu. Lah, peduli umat itu harus disisihkan budgetnya. Entah 2,5%, entah 5%, entah 10%. Gitu Mbak Riri, esensinya begitu. Iya. Berarti Baitul Mal dan Tanwil itu harus berjalan beriringan ya Pak? Ya? Ya, jadi harapan kami nyun sewu teman-teman yang bergabung di Perhimpunan BMT di Indonesia khususnya ini, saya yakin dia punya visi yang sama, sisi bisnisnya is okay, sisi peduli sosial dan pada umat juga harus disisihkan sehingga sinergi. Orang punya keuntungan, sebagian keuntungan didermakan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga disitulah nilai keberkahan. Oh iya. Jadi keberkahan itu manakala seseorang menyisihkan sebagian keuntungannya, bisa untuk dakwah syariah,
bisa juga untuk santunan yatim dan lain-lain gitu Mbak Riri. Oh iya. Untuk program-program dari Baitul Mal sendiri gimana nggih, Pak? Ya, baik. Nanti Mbak Riri yang melengkapi karena Mbak Ya. Riri juga tahu persis ya apapun yang diagendakan. Hanya saja berdasarkan teman-teman pengurus, pengawas dan stakeholder yang ada, Ya. itu sih sudah dibuat beberapa program. Nah, ini sudah dicantumkan di brosur yang ada. Jadi mengelola dan memberdayakan. Ya, ini konsepnya Baitul Mal Insan Mandiri. Di sana ada konsep infak, sedekah, zakat, dan lain-lainnya. Nah, dalam kegiatan ini yang disampaikan dalam brosur, satu di antara adalah kegiatan yatim Mulia. mulia, ya, yatim mulia. Artinya apa? Di dalam konsep Islam ini, anak yatim itu kan bagian daripada tugasnya tokoh-tokoh umat muslim. Tugasnya pengusaha-pengusaha muslim yang punya keuntungan untuk menyantuni daripada anak-anak yatim. Ya. Jadi jangan sampai menghardik, jangan sampai meremehkan, apalagi menelantarkan. Seorang muslim, seorang pengusaha melihat anak yatim yang terlantar dibiarkan, itu ikut bagian daripada dosa. Maka Baitul Mal mengambil peran itu. Apakah banyak? Semampunya. Jadi kalau nanti di akhirat nanti, apakah BMT Insan Mandiri peduli? Iya peduli. Apakah banyak? Semampunya. Kami tidak sebutkan berapa jumlah orangnya, tidak, tapi semampunya, sesuai dengan kemampuan. Karena saya yakin teman-teman kami di BMT lain juga akan punya peran yang sama. Bahkan pengusaha muslim yang lain pun punya peran yang sama untuk greget-gregel menyantuni daripada anak-anak yatim. Kemudian yang kedua, program yang disampaikan itu kelihatannya di sini namanya DASI ya, cerdas berprestasi. Maksudnya begini, ada beberapa anak yang cerdas, yang berprestasi. Mereka butuh dukungan finansial. Artinya item pertama adalah orang-orang berprestasi ini dapat apresiasi. Bentuk apresiasi adalah dukungan beasiswa. Nah, bisa juga ini anak cerdas, anak berprestasi. Delalah anake wong ra duwe. Anaknya orang sekeng, orang tuanya agak kekurangan. Kalau tidak boleh dikatakan miskin, kekurangan, atau mungkin anak orang miskin atau yatim. Apalagi yatim, kekurangan, berprestasi. Maka nyun sewu, ini bagian daripada mensukseskan program pemerintah yang wajib belajar 9 tahun. Jadi anak itu pendidikan dasar itu enggak SD, minimal SMP. Kalau 9 bener ya 9 tahun SMP ya? Nah, syukur bagi ke depan SMP itu naik derajatnya menjadi SMA atau SMK. Ketika anak sudah lulusan SMK, siap mandiri. Misalnya jenengan lulusan sarjana apa SMK? Sarjana. Nah, kalau sarjana lebih matang lagi. Jadi referensi ilmunya lebih kuat. SMK itu siap kerja, siap kawin, siap nikah. Lulus berani nikah. Udah berani belum? Mbak Riri udah berani belum? Masih sungkan. Ya, kalau sudah ada jodohnya insya Allah berani gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang saya cermati adalah duafa. Nah, enggak tahu nanti bisa didetailkan sama Mbak Riri. Duafa itu juga perlu disantuni ketika dia tidak mampu. Intinya orang sekitar kita, di kantor-kantor kita, kantor cabang kita, kalau ada orang duafa yang kurang mampu, kita harus santuni. Apakah dalam seluruh kehidupannya? Enggak sih, semampu kita, sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian ada program namanya tafakur ya, tahfidz Al-Quran ya, bener ya. Tahfidz Al-Quran. Nah, yang khusus untuk teman-teman tahfidz ya, untuk rumah-rumah tahfidz, mungkin pondok-pondok yang tahfidz. Mungkin lagi-lagi santunannya bisa juga dalam bentuk nominal, bisa juga bentuk materi seperti buku-buku Nyun Sewu atau mungkin Quran ya, kitab suci Al-Quran itu yang kita wakafkan atau apalah, monggo. Yang penting yang menunjang kegiatan proses untuk teman-teman tahfidz Quran. Dan ada namanya mobil layanan umat ya.
Jadi saat ini kita baru punya satu mobil layanan umat. Lah untuk apa mobil begini? Esensinya adalah mobil itu ada disiapkan sama Baitul Mal. Kemudian operasionalnya juga disiapkan. Tidak menutup kemungkinan kadang-kadang maaf mengantarkan orang yang sakit atau jenazah. Itu ada maaf ya, ada istilahnya ada orang tua atau ada walinya, ada keluarganya, secara tidak sengaja ikut berperan membantu memberikan infak kita terima. Tapi prinsipnya itu gratis. Tetapi ada juga, nggih Pak gratis kalau nderek titip infak kangge mobil layanan umat, udah itu juga kita terima. Intinya mobil layanan umat tadi dalam rangka melancarkan dakwah kami, melancarkan program Baitul Mal kami. Pak, apakah Baitul Mal Insan Mandiri ini nyun sewu sudah perfect? Belum. Kami berusaha untuk sebaiknya menyempurnakan diri, menata diri. Maka kami mohon kepada anggota KSPP SBMT Insan Mandiri dan umat di sekitar kami butuh saran, masukan, bahkan bimbingan demi pengembangan Baitul Mal kami. Itu Mbak. Dari jawaban saya gitu. Monggo apa lagi? Atau mungkin jenengan mau nambahi, monggo. Untuk programnya ada Jumat Berkah juga Pak. Oh lah yo aku malah lali kuwi. Monggo mungkin Mbak Rere yang monggo bisa disampaikan apa itu sebenarnya, saya belum tahu detail. Setahu saya memang ada Jumat Berkah itu. Barangkali Mbak Rere bisa menyampaikan bagaimana Jumat Berkah yang saat ini sudah berjalan. Untuk Jumat Berkah itu program rutinan tiap minggu dari Baitul Mal yang dilaksanakan tiap Jumat, yaitu dengan membagikan nasi bungkus dan minum gratis di depan kantor KSPPS Insan Mandiri. Yang di Kelentang ini kan? Ya, di kantor pusat. Dan sebagian juga dibagikan ke tukang parkir. Terus yang apa? Tukang beca kayak tukang gitu beca, Pak. Pak Yang beca. di pinggir-pinggir jalan. Yang di pinggir jalan begitu. Diantar atau mereka datang sendiri? Kalau ada waktu luang biasanya keliling sama teman-teman ya. Kalau nggak ada ya ditaruh situ, biasanya mereka udah tahu. Udah habis ya? Rutin. Habis, selalu habis Pak. Iya. Minimal berapa paket tuh yang dibuat? Biasanya 50, 100? 75 paket. Wah lumayan, 5 paket ya. Pasti habis, nggak ada sisa ya? Ya pasti habis. Soalnya gratis. Iya. Tidak ada, maaf ya, tidak ada istilahnya apapun spesial pun ada, benar-benar gratis ya? Gratis. Oke, siap. Kan dari infak kita salurkan ke Jumat Berkah nih. Oh gitu. Iya. Apalagi Mbak Rere? Terus baik, masih bingung. Kalau saya begini, baik. Boleh. Jadi ada beberapa dulu program, namanya begini, program kepada takmir yang sempat dulu itu kepada orang yang bersih-bersih musola masjid. Barangkali mungkin sebagian disisihkan kepada orang yang sekali tempo, bisa juga kepada fasilitas-fasilitas masjid. Misalnya ada sebelah gitu, ada butuh donasi yang berkaitan dengan perbaikan, mungkin tiga juga akan sisihkan sebagian bina lingkungan atau sebagian dari Baitul Mal. Ada masjid sebelah juga butuh pengecoran, kita bantu. Jadi memang prinsipnya hal-hal yang sifatnya layanan publik, khususnya keagamaan, biasanya kita akan lakukan secara khusus atau mungkin ada kebijakan-kebijakan khusus begitu. Jadi harapan kami begini intinya, Baitul Mal ini harus terus berkembang. Pertanyaan saya begini, saya sadar Mbak Rere, dengan keterbatasan memang maaf ya, untuk mencari relawan itu nggak gampang. Kalau bekerja di Baitul Mal, niatnya mung duitnya sithik. Tetapi nawaitunya siapapun relawan di Baitul Mal ini, termasuk hari ini podcast ini dalam rangka untuk menyamakan visi dan misi untuk dakwah. Pengembangannya tidak hanya langsung, tetapi juga
online. Oh, Harapan sosial kami media. bisa, satu, mengetuk kesadaran masyarakat agar kami ditiru Oh, iya. menjadi uswah bagi yang lain, agar muncul lembaga-lembaga relawan yang peduli pada fakir, pada miskin, pada Jumat Berkah. Dulu Jumat Berkah itu jarang loh. Sekarang mungkin hampir di masjid-masjid di kota-kota Surakarta, Gemolong, Sragen, dan di Sudah mana lain banyak gitu. Boyolali, itu mulai budaya Jumat Berkah ini mulai muncul. Oh, Gitu. Nah, peran dari podcast ini sebenarnya mengetuk kesadaran, bukan insya Allah kami ikhlas lillahi ta'ala, bukan riak, kami itu juga tidak pernah menyebutkan nominalnya, kami hanya mengetuk kesadaran teman-teman agar ikut berbagi. Seandainya, misalnya ada donasi, ada orang yang mau menitipkan hartanya untuk tadi Jumat Berkah, untuk layanan umat, oke, Baitul Mal siap. Siap nggak? siap, Pak. Oke, siap. Bisa datang ke kantor langsung Iya, iya, atau iya. transfer. Jadi barangkali nanti disebutkan kontak personnya, nomor HP-nya Mbak Riri. HP-nya berapa nanti, nomor WA, HP kantor maksudnya. Iya. Nanti disampaikan. Itu Mbak Riri, jadi tadi sudah prestasi, kemudian yatim piatu, lupi layanan umat, Jumat Berkah. Nah, ada hal sebenarnya yang pemikiran saya begini. Mungkinkah ke depan ada anak muda Muslim ya pengen berbisnis, Kemudian konsep bisnisnya kayak apa? Mari kita bantu dengan Baitul Mal. Konsepnya misalnya buat gerobak Oh, iya. gerobak angkringan. Sebenarnya itu udah ada programnya, Pak. Tapi Pemberdayaan UMKM. sudah jalan belum? Kemarin untuk program itu sudah jalan satu, udah bikin grup satu. Alhamdulillah. Konsepnya bisa dijelaskan itu. Maksudnya apakah gerobaknya dari kita, kemudian nyun sewu fasilitasnya modal dari kita, gratis semua, atau bahasanya ini tak kasih pinjaman senilai 5 juta, nanti pengembaliannya tanpa tambahan apapun misalnya. Oh, ada tambahan tapi sedikit bagi hasil. Oh, enggak usah, pokoknya saja, atau begitu. Gimana? Kemarin kan sebenarnya pengen ngasih secara gratis, tapi ternyata Bapak yang dikasih gerobak itu mau membantu. Jadi Alhamdulillah. kita kasih itu cuma bapaknya kalau ingin ganti modalnya Donasi. juga nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya. Jadi konsepnya begini, ada teori begini. Pemerintah itu ada kebijakan gini. Dulu bentuknya ternak. Jadi pemerintah membantu ternak misalnya. Iya. Ada 100 ternak gitu. Dibagi di kelompok tani. Kemudian 100 ternak itu dibagi kepada 10 orang. 20 orang. 100 dibagi 20 berapa? 100 dibagi 20. 5 ya. ternak ya. Satu orang dapat 5 ternak. 5 wedus. Ya. Kemudian wedus itu dipelihara. Setelah berkembang, dia harus memindahkan 5 ternaknya kepada tetangganya sebelah. Curah-curah. Artinya berkembang. Iya. Nah, gitu. Bisa juga ada 2 teknis, Mbak. Teknisnya bisa dibantu gratis. Kemudian tetapi dia memberikan donasi infak per minggu bisa. Per bulan diambil juga bisa. Ada juga teknisnya begini. Mas, kowe ngedeke iki usaha iki, gerobake tak utangi. Tak modali, ning kok balekno berangsur, ora enek bagi hasilnya, pemene iki enteke 5 juta. 5 juta aja sudah sampai kembalikan. Misalnya 10 bulan, per bulan 500 saja. Bisa juga begitu. Bisa. Hanya saja Pak, kalau misalnya jenengan nanti nambahi infak ke kami. Nah, Boleh. sehingga kadang-kadang begini Mbak, yang saya khawatirkan memang harus ada verifikasi dari Baitul Mal. Maksudnya begini, ada orang yang dibantu, memanfaatkan bantuan itu, kayak bantuan hibah pemerintah. Ini oknum ini nggak bertanggung jawab. Berarti bantu gerobaknya didol. Iya. Berarti Jadi, kurang pengawasan ya, Pak. nah makanya maksud kami sebenarnya bisa juga begini, misalnya gerobak senilai 2 juta. Pak, ini gerobak senilai 2 juta. Bapak saya bantu 50%, Bapak nanti mulai 5%. Juga bisa konsepnya seperti itu. Jadi intinya nanti bantuan itu harus menyasar. Bantuan itu harus benar-benar bisa menggerakkan sektor real.
Gitu. Itu namanya Baitul Mal yang bergerak pada ekonomi produktif kepada orang-orang miskin atau duafa. Gitu Mbak Riri. Mungkin kendala-kendala dari Baitul Mal sendiri. Nah ini seharusnya saya tanya sama siapa ini? Oh, enggak. Idealnya sama Mbak Riri bisa, tetapi begini, aku tak cerita. Dari Versi aku dulu ya, nanti baru Mbak Riri ya. Ya, boleh. Jadi SDM, jadi begini, tidak semua orang itu tertarik jadi relawan. Kadang wah capek, akhirnya keluar. Sehingga staf-staf Baitul Mal ini tidak awet. 1 tahun hilang, 2 tahun lepas, sehingga terus tumbuh. Hilang ganti, istiqomah. Jadi, lah bagaimana? Jadi saya berpikir ke depan. Relawan ini tidak boleh sengsara. Relawan harus mendapatkan honorarium, ya ibaratnya siapapun yang mengelola Baitul Mal standar. Standar itu apa? Minimal yang ditetapkan pemerintah, UMR. Syukur bisa memberikan lebih di dalam kegiatan itu. Yang penting kegiatan yang sifatnya peduli umat, dari umat untuk umat. Satu, pelaku harus sejahtera dulu. Ya, kemudian lembaga ada yang dikelola dan sejahtera. Yang dibantu juga sejahtera. Misalnya Mbak Rere relawan, pergi dadato, orang kayak gaji, mau nggak kira-kira? Ya misalnya mau kan berat, Iya. harus ada operasional untuk kehidupan pelaku. Pelaku artinya apa? Jadi nyun sewu, siapapun yang ikut jihad fisabilillah tetap menerima hak-haknya. Kalau di PMT dapat biaya operasional atau gaji, oke, yang standar. Normatif lah, tidak berlebih. Dan ketika sampean bekerja keras, keluarkan keringatnya, semangatnya, dedikasinya, bermanfaat bagi umat ini. Umatnya bisa berdaya. Jadi, kalau ingin memberdayakan orang, kamu harus berdaya dulu. Kalau kamu harus menolong orang, kamu harus kuat dulu. Masa kamu lemah, kamu belum sarapan, ngasih sarapan orang, kira-kira gimana? Kelaparan sendiri. Jadi intinya di Baitul Mal itu petugasnya, relawannya jangan seperti lilin menengarangi orang lain, dirinya terbakar dan terkapar gitu. Gitu ya. Oke, apalagi ini durasi berapa menit bisa niki? Aku nggak lihat jam tadi. Ya sama Pak. Kalau untuk saya sendiri kendalanya mungkin Gimana? di sumber dananya kan. Sumber dana ya. Sekarang kan udah banyak lembaga-lembaga sosial yang bergerak di Sama. bidang yang sama, tapi sudah menggunakan sosial media. Sosial media. Kalau untuk Baitul Mal sendiri mungkin sudah, tapi belum maksimal Belum dalam maksimal. Iya, penggunaannya Pak. Jadi berarti ini kan evaluasi. Kenapa kita hari ini memulai di podcast? Sebenarnya sadar atau tidak sadar, di podcast kita untuk publik kan, nanti juga kita sampaikan, barangkali teman-teman yang ingin mendukung podcast dakwah kami, ingin mendukung kegiatan Baitul Mal kami dalam santunan yatim, beasiswa berprestasi anak-anak yang kurang mampu, atau Jumat berkah, atau peduli dengan mobil layanan umat, berkenan infak disampaikan ke sekian. Ini juga bagian promosi. Oh iya. Gitu nggih. Itu ya. Untuk harapan ke depan dari Baitul Mal apa nggih Pak? Jadi begini. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Umur tidak menentu, Mbak. Mati itu bisa tua, bisa muda. Bisa juga saya yang tua ini belakangan. Bisa juga jenengan yang muda duluan. Oh iya nggih. Loh, podo Kan ya? nggak ada yang tahu nih umur. Nggak tahu artinya. Kemudian yang kedua, karena kita itu tidak tahu kapan mati kita, paling nggak sisa umur ini kita manfaatkan dalam kebaikan. Selain ibadah-ibadah madhah yang kita lakukan, kita mengadakan ibadah sosial. Jadi kebaikan kita hablum minallah kepada Allah dan kepada sesama manusia dalam rangka tadi. Maka konsepnya inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di mata Allah itu yang dicari kualitas keimanan dan ketakwaannya. Tak ulangi bahwa podcast Baitul Mal gugak golek jeneng,
gak golek rai, gak golek popularitas. Yang dicari hanya mardotillah, ridhonya Allah. Biarpun hanya setetes kecil, nggak ada nilainya, tapi insya Allah semoga berkah dan manfaat. Gitu Mbak Riri dari saya. Cukup? Cukup, Pak. Ya, Mungkin baik. karena udah Baik. durasinya ya. Jadi sebelum ditutup sekali lagi saya Nyen Sewu Sukamto Sastro Dimejo juga bagian daripada relawan BMT Insan Mandiri, maksudnya relawan Baitul Mal BMT Insan Mandiri. Saya menghimbau kepada teman-teman masyarakat yang mampu berkenan menyisihkan sedikit donasinya, zakatnya atau infaknya ke Baitul Mal Insan Mandiri dalam rangka satu, disalurkan kepada anak yatim, beasiswa yang berprestasi, mobil layanan umat atau Jumat berkah. Semoga kami dan relawan dan segenap yang terlibat, entah itu tim podcastnya, Mas Koir, Mas Jun, Pak Tulus, semuanya yang terlibat mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Monggo Mbak Riri. Baik teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak podcast kami dari awal sampai akhir. Untuk teman-teman semua yang mau berdonasi, bisa banget datang ke kantor kami atau bisa hubungi nomor yang nanti saya tulis di bawah aja ya nomornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.